Ya, shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Satu kebanggaan tersendiri bagi saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan kepada teman-teman, bisa menyampaikan apa yang saya pelajari kepada teman-teman, karena channel ini saya buat memang untuk jadi berkat. Channel ini saya buat untuk men-share, membagikan apa yang saya pelajari, apa yang saya tahu, khususnya mengenai kehidupan anak-anak muda, yang dimana itu juga bisa menjadi pembelajaran bagi saya nantinya. Dan kalaupun saya bahas mengenai dating, maka saya akan praktekkan itu, saya akan lakukan itu kepada pasangan saya. Sehingga apa? Sehingga kita sama-sama mempunyai masa depan yang penuh harapan, masa depan yang luar biasa. Karena apa? Karena ketika kita hidup dan kita hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan, tuntunan firman Tuhan, maka kita akan memiliki berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya jangan tukar channel ini. Dan hari ini saya akan bagikan firman Tuhan kepada saudara mengenai menghadapi pasangan yang suka bohong, ya kan? Karena dari sekolah minggu kita udah diajari kan, bohong itu dosa, bohong itu dosa, bohong itu dosa, anak Tuhan gak boleh bohong, ya kan? Itu satu khotbah yang gak populer lagi sekarang. Coba kita datang ke ibadah-ibadah, ya kan, jarang itu firman Tuhan yang mengenai kejujuran, ya kan, tidak berbohong. Aduh, jarang kali, ya kan. Makanya jangan telat tobatnya. Jangan gak ikut sekolah minggu, ya kan, tapi gak apa-apa, ada kesempatan untuk bertobat. Itu sebabnya hari ini saya akan bahas mengenai kebohongan di dalam berpacaran. Bagaimana sih tanggapan, bagaimana sih ya yang namanya perspektif firman Tuhan tentang kebohongan, ya kan? Kita bersyukur hari ini saya bisa menyampaikan ini. Saya berharap ini pasti memberkati teman-teman sekalian. Dan jika teman-teman suka, jangan lupa untuk like video ini, jangan lupa untuk berkomentar, jangan lupa untuk share kepada teman-teman yang lainnya. Dan juga setiap video yang ada saya buat di YouTube ini, semua linknya ada di Facebook saya, di Willy Marpaung. Dan juga semua pembelajarannya akan saya post satu hari sesudah publish di YouTube, di Instagram saya, dan di fans page saya Willy Marpaung Ministries. Dan itu sebabnya bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung di YouTube channel Willy Marpaung. Ini bukan channel yang besar, saya tahu ini channel biasa, saya tahu ini channel yang masih kecil, ya kan. Kalaupun nggak mau subscribe, terserah, ya kan. Tetapi kalau teman-teman diberkati, ayolah ditekan tombol subscribe-nya, kemudian diaktifkan lonceng notifikasinya, sehingga setiap ada video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan dari YouTube channel ini. Oke. Kita bersyukur hari ini kita bahas mengenai pasangan yang suka berbohong. Dan kita bersyukur Alkitab kita bukanlah hanya membahas mengenai surga dan neraka. Alkitab kita bukan hanya membahas mengenai dosa dan keselamatan, tapi Alkitab juga menuntun kita untuk boleh hidup pada jalan-jalan yang benar. Kita bersyukur bahwa firman Tuhan mempunyai jawaban dari segalanya. Mari kita lihat dari firman Tuhan bagaimana menyikapi yang namanya kebohongan ini. Amsal 28 ayatnya yang ke-13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayanginya. Di ayat 13 dikatakan siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Orang yang menyembunyikan pelanggaran adalah orang yang berbohong. Dia sudah melakukan kesalahan, tetapi dia tutup-tutupi. Dia tidak mau menyatakan kebenarannya. Dan jelas di Alkitab dikatakan tidak akan beruntung. Apakah engkau mau mempunyai pasangan, engkau punya hubungan yang gak beruntung? Dan ingat, hubungan itu seumur hidup nantinya. Kalau engkau sudah pacaran lalu menikah, engkau mau menikah dengan seorang pembohong, saya berharap engkau jangan mau nikah sama seorang pembohong. Karena apa? Karena gak akan beruntung. Karena hubungan itu bukan jadi hubungan yang baik nantinya. Itu firman Tuhan yang mengatakannya, ya kan? Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Dalam terjemahan lain dikatakan Tuhan menyayangi orang yang mau mengakui kesalahannya dan meninggalkannya. Itu sebabnya saya buat statement, adalah lebih terhormat dihukum karena mengakui kesalahan daripada bebas dari hukuman tetapi menutupi kesalahan dengan berbohong. Itu sebabnya jangan mau pacaran dengan seorang pembohong. Dan engkau hari ini suka bohong kepada pacarmu, bertobatlah. Karena apa? Karena ada banyak orang berpikir bahwa dengan berbohong ia menutupi kesalahannya. Ada banyak orang berpikir dengan berbohong semuanya aman-aman aja, semuanya baik-baik saja. Tidak. Karena apa? Karena paling tidak ada 3 hal yang saya tuliskan di sini. Yang pertama,
ketika kamu berbohong, maka kamu akan menjadi anak iblis. Jelas. Bukan saya yang katakan ya. Mari kita lihat dari firman Tuhan, Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kalau engkau menjadi seorang pembohong, maka iblislah yang menjadi bapamu. Artinya apa? Iblislah yang menjadi Tuhanmu. Iblislah yang kau ikuti. Apakah engkau mau? Ingat baik-baik, engkau harus mencari pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Ya kan? Dalam kitab Amsal dikatakan istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kalau dia suka berbohong, kalau dia pembohong, maka dia bukanlah pasangan yang takut akan Tuhan. Tapi dia lebih takut kepada dirinya sendiri. Dia lebih takut kepada orang yang dia buat salah. Itu sebabnya jangan mau pacaran sama seorang pembohong. Karena apa? Karena iblis yang menjadi bapaknya. Karena iblis pada awalnya tidak berkata benar, karena berkata dusta. Itu sebabnya jangan mau sama pembohong. Ya, bohong ini bukan hanya bohong-bohong besar, bohong mulai dari hal-hal kecil. Ya, itu sebabnya jangan mau sama seorang pembohong. Oke? Nah, kemudian yang kedua, ketika kamu berbohong, maka kamu akan menutupi kebohongan sebelumnya dengan berbohong lagi. Ya, kamu sekali berbohong, kebohongan itu kamu tutupi dengan kebohongan lain. Dan itu terus-menerus. Padahal don't cover a sin with another sin. Jangan tutupi satu kesalahan dengan kesalahan yang berikutnya, dengan kesalahan lainnya. Kalau engkau memang sudah bersalah, akui. Ingat, akan lebih beruntung kalau engkau itu akan lebih terhormat kalau engkau itu mengakui kesalahanmu. Sebagai contoh, memang kalian buat aturan gitu. Pasangan gitu buat aturan, ya kan. Kalau misalnya pulang kerja pulang. Misalnya masih pacaran, ya kan. Kalau pulang kerja pulang. Jangan kerayapan, ya kan. Jangan kerayapan, ya kan. Nah, tetapi, ini dia yang parahnya. Walaupun memang ini masih kebohongan kecil, ya kan. Nah, engkau pulang kerja, laki-laki pulang kerja, ya kan. Lalu biasanya pulang kerja jam 6 sore udah nyampe rumah gitu, ya kan. Tapi ini jam 9 malam baru nyampe rumah. Ya kan, kemudian pacarnya WhatsApp gitu, baru dibalasnya, sayang, kok lama kali pulang? Iya sayang, macet tadi, 3 jam macet, hebat ya. Kalau di Jakarta kayaknya mungkin 3 jam macet, tapi kalau di Medan atau di Kupang nggak mungkin 3 jam macet, ya kan. Lalu ditanya, ya kan, kenapa nggak ngabari? Iya, habis baterai tadi, ya kan. Nah, ingat, dia bilang gini pertama, kenapa lama kali pulang? Iya, macet tadi. Padahal lagi main golf, lagi main bulu tangkis, lagi main futsal sama kawannya. Sekali berbohong, ya kan. Lalu kenapa nggak ngabari? Iya, habis baterai tadi. Padahal nggak habis baterai, sengaja dinonaktifkan ya. Jelas kan, itu berbohong lagi kan. Nah. Kemudian tanyanya lagi, di mana macetnya? Di Gatot Subroto, saya. Hah? Padahal di Gatot Subroto gak ada apa-apa, ya kan. Dia lagi main pulsa. Bohong lagi, ya kan. Nah, kenapa macetnya? Kok bisa macet sayang? Iya, lampu merahnya rusak. Kau yang salah, kok lampu merah yang kena jadinya. Lampu merah rusak 3 jam macetnya, itu udah nggak betul, ya kan. Nah, itu sebabnya jangan sekali-kali berbohong, ya kan. Kalau memang kau salah, ya kan, aduh aku pengen kalah, ya biasa itu, ya kan. Ya main futsal sama kawan gitu, ya kan. Nah, kalau memang kau salah, akui. Walaupun akan ada punishment yang akan datang, ya kan, ada sanksinya. Karena dalam hubungan itu lebih baik ada yang namanya hukuman atau punishment yang membuat seseorang itu atau pasangan itu jerah. Ya, bukan untuk menghukum, maksudnya menyiksa dia, tidak, tetapi supaya dia itu jerah dan tidak mengulangi kesalahannya, ya kan. Nah, kalau misalnya jalan sama wanita lain, nah ini udah mulai, ya kan, ya sering terjadi kebohongan. Itu sebabnya jangan suka berbohong dengan pasangan, ya, jangan suka berbohong kepada pasangan. Karena apa? Karena yang ketiga, suatu saat saya katakan, kebohonganmu
pasti akan terungkap. Kalau memang, ya mungkin kebanyakan cowok suka bohong ya. Ya kan, cowok yang bandel ya kan. Tapi kan gak menutup kemungkinan juga cewek itu bandel gitu ya kan. Nah, kalau misalnya engkau berbohong, misalnya cowok-cowok nih, kau bohong sama pasanganmu terus, kau bohongi, kau bilang gak ada aku selingkuh sayang, padahal ada ya kan. Nah, gak ada loh aku selingkuh sayang, padahal ada. Cewekmu itu cewek yang takut akan Tuhan, cewek baik-baik, ya kan, bersekutu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Nggak perlu pun kau akui, Tuhan sendiri akan menunjukkan kebohonganmu itu. Percayalah. Itu sebabnya hari ini, bagaimanapun kau sudah berbohong, hari ini berhenti berbohong. Jangan lagi berbohong. Jangan lagi tutup-tutup kesalahan. Kalau memang salah, bilang. Kalau memang salah itu ya jelaskan kesalahanmu. Kalau mungkin ada salah paham, jelaskan. Karena ingat baik-baik, kalau engkau mencintai seseorang, kalau dia mencintaimu, kalau memang dia tulus mencintaimu, maka dia akan percaya padamu. Dan engkau juga bukan berarti kau bohong. Engkau harus berikan penjelasan kepadanya ketika engkau salah atau ketika ada salah paham. Itu sebabnya, jangan pernah mau pacaran dengan seorang pembohong. Jangan pernah mau pacaran dengan seorang penipu, ya kan? Apalagi penipunya seperti ini, lebih parah ya, lebih parah. Ya kan, penipunya seperti ini, dia rencana mau ngawini dirimu, ya kan, rencana mau serius samamu, ya kan, komitmen dibilangnya, kan, rupanya penipu, ya kan, hanya mau nguras hartamu, hanya mau nguras perasaanmu, ya kan. Aduh, apalagi ini ya, akhir zaman saya mendapatkan banyak sekali konseling, orang-orang yang konseling pada saya bahwa dia itu sudah rusak, sudah melakukan hubungan seks dengan pasangannya, lalu pasangannya pasti dengan modus, sayang, kita kan udah lama ini jadian, kita kayak orang-orang lain lah gitu, ya kan. Nah, aku janji kok, aku gak akan ninggalin kamu sayang. Saya udah bahas ya, perbedaan cinta dengan nafsu, ya kan. Memang kalian saat itu bisa melakukan hubungan seks, 5 menit kemudian dia bisa benci sama kamu, hati-hati. Karena jangan mau sama seorang pembohong. Itu sebabnya carilah pasangan yang memang jujur, berani mengaku salah. Ingat, laki-laki, kalau kau memang laki-laki gentleman, kau berani mengaku salah. Ketika kau salah, ya, misalnya kalian sudah buat aturan, lalu kau salah, maka pasti, kalau memang engkau laki-laki yang baik, kau berani mengaku salah. Ya, dan engkau misalnya pasangan yang suka dibohongi, jangan kekang pasanganmu, tetapi berikan dia arahan, berikan dia makna daripada apa yang kalian lakukan itu. Berikan makna daripada aturan itu. Ya, pasangan saya pernah mengatakan kepada saya, sayang, gak perlu kutanya, cukup kau yang ngaku sendiri. Dan itu teguran keras bagi saya. Itu sebenarnya, itu makanya saya bawakan ini kepada teman-teman. Ketika salah, akui. Oke? Ketika salah, gak apa-apa dihukum sama dia. Karena kalau memang pacaran itu memang penuh dengan komitmen, pacaran itu sudah memang kalian komitmen, sudah memang berjanji untuk bersama, maka pastilah dia akan mengampunimu, dia pasti akan menerimamu. Itu sebabnya diperlukan kerendahan hati untuk bisa saling memaafkan dan saling menerima. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pasangan yang suka berbohong. Jangan lagi bohong, ya, jangan bohong-bohong lagi ya, dosa loh itu, dosa, oke? Bertobat, oke? Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai kebohongan ini. Saya berharap ini memberkati teman-teman. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.